Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam video ini kami akan menjelaskan atau berbagi sedikit ilmu tentang sejarah, penyebaran dan kodifikasi Al-Quran dan hadis, guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah studi Al-Quran dan hadis. Dosen pengampu beliau Bapak Dr. Muhammad Fatoni, Magister Pendidikan Islam. Baik teman-teman, yang pertama adalah sekilas sejarah Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Nah, seperti yang kita ketahui, Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang diangkat menjadi utusannya melalui malaikat Jibril secara mutawatir. Nabi Muhammad SAW adalah manusia atau rasul yang mempunyai sifat ummi atau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Namun demikian tidak mengurangi rasa semangat Rasulullah SAW dalam menerima wahyu dari Tuhannya, dan tidak pula mengurangi semangat Rasulullah SAW dalam menghafal dan menyampaikan kepada umatnya. Nah, pada masa Rasulullah masih hidup, Al-Quran dipelihara secara tekstual, dalam artian proses penulisan Al-Quran ke dalam bentuk teks atau tulisan secara teratur. Nah, teknik penulisannya sendiri pada zaman Nabi adalah dengan menggunakan metode imla, di mana Rasulullah SAW mendikte para sahabat yang dijadikannya juru tulis Al-Quran ini. Nah, para sahabat pada umumnya menghafal Al-Quran dan juga mengamalkannya dari mulut ke mulut. Maksudnya dari sahabat lain mengajarkan ke sahabat yang lainnya. Juga dalam pengamalan dari masing-masing ayat, sehingga dapat mempelajari ayat yang satu tidak akan berpindah ke ayat yang lain sebelum ayat yang dipelajari tersebut dapat diamalkan oleh para sahabat. Jadi para sahabat tidak akan pindah ke ayat yang berikutnya sebelum menguasai dalam mempelajari dan juga mengamalkan ayat yang dipelajari tersebut. Ketika sudah dapat mengamalkan, baru sahabat pindah untuk mempelajari ayat yang selanjutnya. Nah, atas perintah Nabi SAW, Al-Quran ditulis oleh sahabat yang menjadi juru tulis, yang dipilih oleh Nabi SAW itu bukan di kertas atau di mesin ketik atau menggunakan mesin-mesin yang lainnya, melainkan Al-Quran ditulis dengan menggunakan pelepah kurma. Di atas pelepah kurma, di atas kulit binatang, tulang belulang, dan juga batu. Nah, dalam hal ini Al-Quran atau pada masa Rasulullah ini Al-Quran belum mempunyai bentuk atau belum berbentuk mushaf seperti sekarang. Jadi masih berbentuk potongan-potongan ayat yang ditulis dalam pelepah kurma dan lain sebagainya. Nah, dalam penulisannya itu teratur seperti yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kodifikasi Al-Quran. Apa sih kodifikasi Al-Quran itu? Nah, kodifikasi Al-Quran adalah proses pembukuan Al-Quran dari bentuk dari bentuk
suhuf atau lembaran-lembaran atau potongan-potongan ayat dijadikan satu dalam bentuk mushaf atau kitab seperti yang terdapat saat ini. Jadi berbentuk buku. Nah, proyek atau proses kodifikasi Al-Quran pertama kali ini adalah pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atas inisiasi dari sahabat Umar, dikarenakan sahabat Umar merasa khawatir karena apa? Karena terdapat banyak hufat atau para hafidhah Al-Quran yang gugur atau syahid, dikarenakan perang Yamamah adalah perang yang terjadi antara pihak Abu Bakar atau khalifah saat itu melawan atau memerangi nabi-nabi palsu yang bermunculan. Nah, akhirnya Umar mempunyai inisiatif mengkodifikasikan Al-Quran, karena Umar khawatir akan hilangnya Al-Quran atau sebagian Al-Quran dari para hafidh-hafidh yang telah syahid. Nah, jadi kemudian Abu Bakar menyetujui proyek tersebut dan memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menjadi ketua panitia pengkodifikasian Al-Quran. Dengan berbagai pertimbangan, Zaid salah satunya adalah juru tulis atau sekretaris Rasulullah yang terbaik pada saat itu. Nah, Al-Quran dalam bentuk mushaf di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini masih bersifat beragam, sangat beragam dalam segi bacaan. Nah, salah satu mushaf yang berhasil dikumpulkan menjadi satu ini disimpan di rumah putrinya sahabat Umar, yaitu Hafsah binti Umar. Kemudian setelah itu kodifikasi Al-Quran pada masa sahabat Utsman. Nah, kodifikasi Al-Quran itu ada 3 zaman. Jadi zamannya Abu Bakar, zamannya Umar, dan zamannya Khalifah Utsman. Zamannya Khalifah Abu Bakar itu masih bersifat pengumpulan dari masing-masing penjuru yang ada potongan-potongan Al-Quran itu dijadikan satu dengan berbagai ketentuan-ketentuan itu hingga sahabat Umar. Jadi terus kemudian menjadi kumpulan satu mushaf itu belum ditulis, jadi masih berbentuk kumpulan potongan-potongan ayat. Nah, kemudian disimpanlah di rumah putri Umar tadi, Hafsah binti Umar. Nah, dilanjutkan oleh sahabat Utsman bin Affan atau Khalifah Utsman bin Affan ini berhasil menulis mushaf Al-Quran menjadi satu mushaf. Nah, sehingga sekarang bisa dikenal dengan atau masyhur dikenal dengan sebutan mushaf Utsmani. Nah, Islam pada zaman ini telah menyebar luas ke seluruh jazirah Arab sehingga menimbulkan perbedaan-perbedaan dari segi bacaan Al-Quran. Nah, bahkan seringkali terjadi pertikaian yang disebabkan olehnya. Nah, oleh karena itu pada masa ini Khalifah Utsman menyeragamkan bacaan dan mushaf tersebut diberi nama atau ditulis dengan khat Utsmani, sehingga seperti yang saya katakan tadi, mushaf tersebut dijuluki atau dinamai mushaf Utsmani. Nah, dalam penulisan ini sangat diperhatikan sekali perbedaan-perbedaan bacaan. Nah, untuk apa? Untuk menghindari perselisihan antar umat Islam. Kemudian Khalifah Utsman memberikan tanggung jawab penulisan ini kepada Zaid bin Sabit dan sahabat-sahabat lainnya, diantaranya Sa'id bin As dan Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisam. Nah, adapun mushaf yang ditulis tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku itu maka dimusnahkan atau dihilangkan dengan cara dibakar. Nah, tujuannya tadi untuk menghindari perselisihan dan pertikaian antar umat Islam. Nah, kemudian teman-teman kita
membahas tentang sekilas sejarah hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perlu kita ketahui hadis pada masa Rasul ini sangat masih bersifat terbatas, dalam artian hanya bersifat dalam hafalan dan pengamalannya para sahabat saja. Dalam artian belum ada yang namanya pembukuan hadis atau hadis berupa kitab-kitab seperti sekarang. Kitab-kitab hadis seperti sekarang itu belum ada. Jadi masih bersifat atau masih terbatas hanya pada hafalan dan pengamalan para sahabat. Adapun metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan hadis kepada para sahabat adalah ada beberapa cara atau metode. Yaitu yang pertama, sahabat melakukan dialog secara langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah dalam percakapannya itu mengeluarkan sebuah hukum atau ketentuan itu yang disebut dengan hadis. Kemudian sahabat menyaksikan secara langsung perbuatan-perbuatan dan ketetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, sahabat mendengarkan perkataan antar sahabat, yang dimana perkataan antar sahabat tadi bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, sahabat menyaksikan perbuatan dan ketetapan antar sahabat, menyaksikan perbuatan antar sahabat, yang dimana perbuatan tersebut juga bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di beberapa sumber literatur, Mustafa Azami menyebutkan ada 3 cara sahabat dalam menerima hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama metode hafalan, yang kedua metode tulisan, dan metode praktik secara langsung, di mana ketika ada perbedaan antar para sahabat langsung dikonfirmasikan kebenarannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu sekilas sejarah hadis pada masa sahabat. Nah, dalam masa sahabat periwayatan hadis dalam masa ini adalah sangat ketat, bahkan ada penyempitan riwayat atau taklilul riwayat. Hadis yang diterima adalah hadis yang benar-benar bisa dibuktikan oleh penyampainya itu adalah benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu, harus dibuktikan dengan sumpah dan bukti-bukti otentik lainnya. Nah, dalam hal ini para sahabat memiliki alasan, yaitu untuk menghindarkan hadis-hadis palsu yang bermunculan. Hadis yang bersumber dari Rasulullah, hadis yang bukan bersumber dari Rasulullah, namun keberadaannya itu disandarkan atau disandarkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini disebut dengan hadis palsu. Nah, terkait dengan kodifikasi hadis, menurut catatan dari berbagai sumber literatur, upaya kodifikasi hadis atau pembukuan hadis ini terjadi pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Nah, dalam hal ini beliau menginstruksikan kepada seluruh gubernurnya untuk mengumpulkan hadis-hadis di berbagai penjuru wilayah. Nah, kodifikasi hadis ini dilatar belakangi oleh penyebaran hadis yang tidak merata dan serta semakin banyak bermunculan hadis-hadis palsu, sehingga dilakukanlah pengumpulan dan pembukuan atau kodifikasi hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak hilang dan menghindari hadis yang dipalsukan oleh musuh-musuh Islam guna merusak agama Islam. Nah, untuk pelopor pertama kali, siapakah pelopor pertama kali dalam kodifikasi hadis atau pembukaan hadis ini? Nah, ada sumber yang mengatakan adalah beliau Muhammad ibnu Muslim bin Syihab al-Zuhri. Meskipun dalam hal ini banyak perbedaan atau pertentangan pendapat antar ulama. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kenapa kodifikasi hadis tidak dilakukan pada masa Rasulullah? Nah, karena alasan yang pertama yaitu Rasulullah sendiri melarang untuk menuliskan hadis ketika beliau masih hidup. Alasan kedua, para sahabat difokuskan agar untuk mempelajari Al-Quran, belum untuk mempelajari hadis ataupun membukukan hadis. Jadi fokus terhadap pembukuan Al-Quran dan
pembelajaran Al-Qur'an. Jadi seperti itu untuk kodifikasi, untuk sejarah kodifikasi hadis. Baiklah teman-teman, itu tadi sedikit berbagi ilmu pengetahuan tentang sejarah penyebaran dan kodifikasi Al-Quran dan hadis dari masa Rasulullah hingga masa para sahabat. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada informasi yang lemah atau informasi yang kurang pas dan kurang benar. Syukran ala husni ihtimamikum wa afwan ala kulli akhta. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.